Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke Mani, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika UNP. Ini mempresentasikan tugas media pembelajaran berbasis PowerPoint dengan bantuan GeoGebra. Ya, materi lingkaran untuk kelas 8. Ini ketika kita ingin untuk memulainya, kita tekan atau kita klik tombol login. Nah, kita muncul ke menu utama, di mana menu utama ini ada banyak pilihannya, yaitu kompetensi, materi, tentu soal, rangkuman, kuis, game, sosial, dan tombol Excel. Nah, di sini ketika kita tekan ikonnya atau kita tekan menunya, akan langsung menuju ke halaman menu tersebut. Misalnya kita mulai dari yang pertama, yaitu kompetensi. Nah, pada kompetensi ada 3 sub materi, sub menu, yaitu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Nah, masing-masing ya bisa dijelaskan, misalnya tadinya menjelaskan sudut pusat sudut keliling, panjang busur, dan luas keliling lingkaran serta hubungannya. Indikatornya mengidentifikasi unsur lingkaran, menentukan keliling dan luas lingkaran, menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas keliling. Tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep lingkaran, memahami unsur lingkaran, menentukan unsur-unsur suatu lingkaran, menentukan keliling dan luas lingkaran, serta menentukan hubungan sudut lingkaran dan sudut keliling. Nah, menurut kompetensi setelah selesai dibahas, kita tekan atau klik home untuk kembali ke menu utama. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu materi. Nah, pada materi ada 4, yaitu persepsi, unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang kita klik yang pertama, persepsi, yaitu benda-benda berbentuk lingkaran, misalnya CD, uang koin, jam. Jadi, apa itu yang dikatakan lingkaran? Nah, di sini ada pengertian lingkaran, bahwa lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap, yaitu titik pusat, membentuk garis lengkung tertutup. Nah, di sini kita mengatakan bahwa himpunan titik-titik. Nah, ini yang dikatakan titik-titik yang berjarak sama. Nah, apabila di suatu titik A kita tarik garis, maka misalnya dengan jarak R, jika kita ambil titik O menuju titik B dengan jarak di jarak R, maka itu yang dikatakan sama, berjarak sama terhadap titik pusat, yaitu titik O, dan membentuk garis lengkung. Nah, dia akan membentuk garis lengkung, bukan garis lurus. Dan garis lengkung ini adalah garis yang tertutup. Nah, inilah ilustrasi untuk contoh untuk dari definisi suatu lingkaran. Sini ada tombol back dan tombol next. Nah, tombol back untuk kembali, tombol next untuk selanjutnya. Dimana di sini untuk kembalinya belum ada karena ini sub menu yang pertama. Nah, yang ini baru kita bisa menuju ke sub menu selanjutnya. Nah, di sini sudah kita dapat sudah hampir terlihat lingkaran dari titik-titik sudut yang titik-titik yang dihubungkan. Nah, inilah yang dikatakan lingkaran. Oke, untuk yang kedua masih asosiasi. Apakah gambar tersebut lingkaran? Nah, apabila kita beri titik di tengah lingkaran diberi nama O, dan ada titik A, ada titik B, ada titik C di tengah lingkaran, kemudian kita hubungkan titik A ke O, titik B ke O, dan titik C ke O, maka ada garis OA, garis OB, dan garis OC. Dan di mana dapat kita lihat bahwa garis OA tidak sama dengan garis OB dan tidak sama juga panjangnya dengan garis OC. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi lingkaran, bahwa harus berjarak sama terhadap titik pusat. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa gambar tersebut bukanlah sebuah lingkaran. Nah, yang kedua ada unsur-unsur lingkaran, yaitu titik pusat. Pertama, titik pusat, titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Apabila kita beri titik tepat di tengah lingkaran dan kita beri nama O, maka titik O inilah yang disebut dengan titik pusat. Nama sebuah lingkaran dapat ditulis sesuai nama titik pusatnya. Misalnya pada ilustrasi ini, namanya adalah lingkaran O. Nah, titik pusat dapat ditulis dengan huruf kapital, contohnya titik pusat O. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu jari-jari, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, ada titik pusat O, apabila ada 3 titik di sebelah lingkaran titik A, dihubungkan titik A ke titik O, maka terbentuklah sebuah garis OA atau garis OB atau garis AO, yaitu inilah yang dikatakan dengan jari-jari atau radian. Begitu juga dengan titik B. OB adalah garis untuk jari-jari. Jari-jari ditulis dengan 2 huruf kapital, contohnya jari-jari OB dengan garis di atas
namanya. Yang ketiga ada diameter, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada garis lingkaran melalui titik pusat. Kita menggambar dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, sehingga kita hubungkan titik A dan titik B dengan membentuk sebuah garis AB, maka garis AB inilah yang dikatakan diameter. Sedangkan jika titik Q dihubungkan dengan titik A, maka ini bukanlah diameter dikarenakan dia tidak melewati titik pusat. Diameter ditulis dengan dua huruf kapital, yaitu huruf AB dengan garis di atasnya contohnya, dan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, dari diameter AB dapat kita lihat ada 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari AO dan jari-jari OB. Nah, itu yang dikatakan diameter sama dengan 2 kali jari-jari, atau jari-jari sama dengan 1/2 dari diameter. Yang keempat ada tali busur. Nah, berupa garis lurus yang menghubungkan 2 buah titik pada garis lingkaran. Nah, tali busurnya itu ada titik A, titik B, sehingga ada titik A dan titik B dihubungkan membentuk sebuah garis AB, maka garis AB inilah yang disebut dengan tali busur. Nah, tali busur dapat ditulis dengan huruf kapital AB, yaitu pada garis di atas namanya. Diameter adalah tali busur yang terbesar. Nah, contohnya yaitu ada titik A kita hubungan dengan titik B. Nah, hubungan kedua titik inilah dikatakan dengan tali busur. Namun untuk diameter dia harus melewati titik pusat. Makanya diameter masih bisa dikatakan tali busur, namun tali busur tidaklah termasuk diameter karena dia tidak memenuhi syarat sebagai diameter karena tidak melalui titik pusat. Selanjutnya yaitu busur, yaitu kurva lengkung yang berhimpitan dengan lingkaran. Nah, ada sebuah lingkaran O, nah ada sebuah titik A dan titik B pada lingkaran, maka ada garis lengkung yang menghubungkan kedua titik tersebut, yaitu titik A dan B, maka terbentuklah sebuah garis lengkung yang disebut dengan busur. Dari sini kita bisa beri nama dengan busur AB, yaitu busur yang terpendek atau busur yang pendek ini disebut dengan busur minor, sedangkan busur yang panjang ini disebut dengan busur mayor. Nah, penulisan busur dengan huruf kapital ada lengkungan di atas namanya, misalnya A, B. Nah, ada garis lengkungnya. Untuk busur yang keenam ada juring, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur. Nah, ada lingkaran O dengan titik di A, titik di B, maka ada 2 buah jari-jari AO dan jari-jari OB, dan 1 buah busur, yaitu busur AB, maka daerah yang berada di dalam atau di antara 2 buah jari-jari dan 1 buah busur tersebut disebut dengan juring. Kemudian ada tembereng, daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, di sini ada sebuah lingkaran, titik A, titik B, maka ada garis yaitu tali busur AB dan 1 buah busur AB, maka daerah yang diarsir atau daerah yang di antara tali busur dan busur inilah yang disebut dengan tembereng. Apotema, yaitu garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik di tali busur. Nah, ada lingkaran O dengan titik A dan titik B terbentuklah sebuah garis yang dihubungkan, maka ada tali busur AB. Nah, di seberang titik, dan ada titik C di tali busur. Oleh karena itu sehingga bisa ditarik garis dari O ke C yang tegak lurus terhadap tali busur AB, maka garis OC disebut dengan apotema. Nah, untuk submenu yang kedua telah selesai, lanjut ke submenu yang ketiga, yaitu keliling dan luas lingkaran. Keliling yaitu panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari titik asal dan kembali lagi ke titik asal tersebut. Misalnya, ada sebuah lingkaran, jika sembarang titik A, kita ambil titik A pada lingkaran, lalu kita putari seluruh lingkaran hingga kembali ke titik A. Maka lintasan yang kita tempuh tersebut adalah keliling lingkaran. Nah, ini dia. Lintasan atau jarak yang kita tempuh itu adalah keliling lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran, kita perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R atau radian, dan dihubungkan dan dihubungkan kepada garis lingkaran. Ini nilainya 1 radian, 2 radian, 3 radian, dan jika dikumpulkan menjadi jadi setengah lingkaran, yaitu pi radian. Bagaimana dengan satu buah lingkaran, yaitu otomatis 2 radian, sehingga diperoleh rumus keliling sama dengan 2 pi r atau keliling sama dengan pi d. Luas yaitu daerah yang dibatasi atau dikelilingi oleh keliling lingkaran. Jika sebuah titik A pada lingkaran lalu kita kelilingi lingkaran tersebut, maka daerah yang berada dalam
di dalam keliling lingkaran tersebut adalah luas daerah lingkaran. Ini dia dikatakan luas daerah lingkaran. Rumus luas yaitu, nah kita perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah lingkaran setelah dipotong atau dibelah sehingga membentuk sebuah segitiga dengan alas 2πr dan tinggi dengan f, maka dapat kita ketahui bahwa luas lingkaran sama dengan luas segitiga. Nah, di sini rumus luas segitiga itu 1/2 alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah 2πr dikali tinggi, yang itu tingginya yaitu r, maka dapat diperoleh rumus luas lingkaran adalah πr kuadrat atau 1/4πd kuadrat. Nah, ada sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari dan menghadap busur lingkaran. Nah, ada dua buah jari-jari. Apabila ada dua buah jari-jari OA dan jari-jari OB dan ada sudut alfa yang menghadap ke lingkaran, maka sudut alfa inilah yang dikatakan dengan sudut pusat. Sudut keliling. Sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur dan menghadap titik pusat lingkaran. Nah, di sini ada titik A, titik B, dan titik C, maka ada tali busur AC dan tali busur BC, dan ada sudut alfa yang menghadap ke titik pusat di O, maka sudut alfa ini dapat disebut dengan sudut keliling. Selanjutnya, jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ada sudut pusat yaitu sudut CAB atau sudut alfa, dan sudut keliling yaitu CDB yaitu sudut beta. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut beta yaitu 2 kali setengah dari sudut pusat, atau sebaliknya sudut pusat sama dengan 2 kali sudut beta. Busur, juring, dan tembereng. Nah, perhatikan gambar lingkaran, ada dua buah jari, ada sudut, dan ada busur. Nah, di sini kita mencari rumus panjang busur BC dan panjang busur BAC. Nah, sudut BAC per sudut satu putaran ditambah dengan panjang busur BC per keliling lingkaran sama dengan luas juring BAC, dan luas lingkaran. Maka diperolehlah rumus untuk panjang busur yaitu BC sama dengan alfa dikali 360 alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Nah, untuk luas juring yaitu juring BAC yaitu alfa per 360 derajat dikali PR kuadrat. Selanjutnya, contoh, tentukan panjang busur BC dan luas juring BAC jika jari 7 cm dan alfa 90 derajat. Oleh karena itu dapat dengan rumus untuk mencari panjang busur BC dan diperolehlah nilai alfanya 90 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali P yaitu 27 dikali 7. Maka diperolehlah panjang busur BC yaitu 11 cm. Luas juring BAC sama dengan alfa per 360 derajat dikali PR kuadrat. Nah, setelah kita selesaikan, maka diperolehlah luas juring BAC yaitu 38,5 cm kuadrat. Selanjutnya ada busur, juring, dan tembereng untuk luas tembereng BC. Nah, luas tembereng itu kan yang warna merah ini. Nah, untuk luas juring BAC itu semuanya BAC masuk juring tersebut. Maka untuk luas dan dikurang luas segitiga ABC, makanya didapatlah rumus luas tembereng BAC sama dengan luas juring BAC dikurang luas segitiga ABC. Nah, ada contoh soal. Tentukan luas tembereng jika alfanya 90 derajat dan jari-jarinya lingkarannya 28 cm adalah. Nah, rumus tembereng yaitu luas juring BAC atau ABC dikurang luas segitiga ABC. Nah, setelah diselesaikan, maka diperolehlah tembereng luas tembereng yaitu 224 meter. Nah, untuk menu pada submenu materi sudah habis. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu rangkuman. Nah, di sini ada unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat, jari diameter, tali busur, juring, tembereng atau tema. Nah, keliling dan luas lingkaran ada rumus keliling, rumus luas, busur, juring, dan tembereng yaitu busur, panjang busur AB, juring yaitu luas juring AOB, serta tembereng luas tembereng.
Kita kembali ke menu selanjutnya, kita ikut kuis. Nah, kuis matematika kelas 8 yaitu lingkaran. Setelah membahas soal, kita lakukan kuis dan dengan cara mengklik tombol start. Nah, langsung muncul nomor 1, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, ada unsur lingkaran. Nah, gambar di atas tersebut apa yang ditanya tersebut yang kita jawab dari gambar yang tersedia, yaitu jawabannya yang C. Suatu lingkaran memiliki keliling 31,4 meter. Diameter dari lingkaran tersebut adalah, nah kita bisa mencari dengan rumus keliling lingkaran, yaitu V kali D. Nah, selanjutnya, keliling satu lingkaran adalah 88 cm. Jika V sama dengan 227, berapa luas dari lingkaran tersebut? Nah, pertama kita mencari diameter ataupun jari-jari boleh, dan kemudian kita cari untuk luas lingkarannya, maka diperoleh nilai 616. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Ini berlaku sifat untuk dua buah sudut yang menghadap busur yang sama. Sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Diperolehlah nilai 210 derajat. Tentukanlah luas dari tembereng. Nah, tembereng itu warna biru, maka setelah nanti dicari, maka hasilnya akan yang A. Nah, di sini adalah skor Anda. Berapa ya kira-kira nilai Anda? 100. Nah, berarti Anda betul semua. Nah, jika Anda benar 1, maka nilainya 20 dan begitu seterusnya. Untuk setiap nomor nilainya bernilai 20. Nah, kemudian ada pembahasan. Di sini ada pembahasan untuk soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Nah, kemudian kita bisa kembali ke menu home. Nah, di sini masih ada satu permainan yang bisa dimainkan di sela-sela memahami materi pembelajaran. Nah, kita bisa buka dengan mengklik, yaitu di sini ada petunjuk permainan, yaitu kursor mengikuti garis kuning dari start hingga stop menit. Pastikan kursor tidak keluar dari garis kuning atau mengenai rintangan. Untuk melawan rintangan, pastikan menjawab soal yang tersedia. Selesaikan semua level yang ada. Nah, kita klik start here untuk memulai permainan. Di sini ada start. Nah, kita coba kalau kita keluar dari bagaimana. Nah, ini dia akan meminta kita untuk coba lagi atau menyerah. Sini ada tanda-tanda bahwa Anda gagal, itu Anda kurang konsentrasi lah atau apa. Kita mulai kuncinya. Oke, untuk level 1 sepertinya cukup mudah, dan kemudian level 2 ini balon-balonnya. Oke, nah ini level ketiga. Di level ketiga ini ada yang sedikit berbeda, yaitu ada rintangannya diam. Bagaimana kita bisa melewatinya, yaitu dengan cara membasmi nyamuknya, yaitu kita ambil tempelan nyamuknya. Nah, akan dibawa ke soal yang ketika kita jawab benar, kita akan bisa melewatinya. Kalau tidak, kita akan kembali gagal. Nah, hitunglah luas lingkaran jika memiliki diameter 20 cm. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Nah, dapat dilihat nyamuknya sudah hilang atau sudah dibasmi, sehingga kita bisa melaluinya tanpa hambatan. Nah, oke, selanjutnya ya, ini kita ketemu dengan soal yang kedua. Suatu lingkaran memiliki keliling 31,4 meter. Diameter dari lingkaran tersebut adalah, kita cari, dan dapatnya 10. Oke. Nah, nyamuknya juga sudah hilang, bisa kita lewati bersama. Ya, tinggal satu rintangan lagi, yaitu bola api. Ini juga tidak boleh. Nah, sampai sini. Nah, kalau sudah selamat kamu berhasil, katanya itu tandanya kamu sudah menyelesaikan semua games yang ada. Kita bisa kembali ke menu utama. Nah, di sini ada menu exit yang menandakan kita untuk keluar karena kita sudah selesai melakukannya. Ada yes. Nah, kalau kita keluar tanpa belajar, dia akan sedih, dan kita ketika tidak belajar, kita tetap belajar, dia akan senang. Nah, begitulah presentasi dari media pembelajaran yang saya buat dengan materi lingkaran untuk kelas 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.